teman-teman, perkenalkan nama saya Beatrice Sibautar. Saya di sini akan mengerjakan tugas praktik ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengerjakannya. Kita buka dulu dari soalnya. Nah, di tugas tiga ini kita disuruh kita memiliki tiga indikator untuk penilaian hasil belajar ini. Jadi di kita disuruh mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance. Yang kedua, mengimplementasikan konsep encapsulation. Dan ketiga, materi-materi sebelumnya, struktur keputusan, pengulangan, dan array, dan string. Nah, di tugas ketiga ini, pemrograman berbasis objek. Di sini kita diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Nah, pertama kita disuruh membuat sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran itu. Jadi kelas ini harus memiliki atribut bernama string, harganya itu double, dan kategorinya itu string. Dan didefinisikan metode abstrak menampilkan menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Nah, kedua, membuat tiga kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Nah, di Java ini di sini ada makanan, minuman. Di sini ada tekan dulu. Nah, di sini kode untuk kelas makanannya, ada private stringnya, jenis makanan. Di sini juga ada string nama, harga, kategori sesuai yang diminta tadi. Terus di sini kita dapat menampilkan menu makanannya, harga, kategori, dan jenis makanannya. Jenis makanan itu kalau goreng, kuah, dan lain-lainnya. Nah, minuman ini di kelas minuman, di sini juga terdapat public stringnya, string double, string kategori, jenis minumannya dengan string dan double. Di sini juga ada nanti kita disuruh membuat nama minumannya, harganya, kategori, dan jenis minumannya. Nah, ketiga di bagian kelas diskon, di sini juga ada seperti yang diminta string double. Nah, setelah itu di sini juga kita disuruh bisa nanti menuliskan nama apa yang diskon dan berapa persen diskonnya dan kategorinya. Nah, masuk ke nomor 3, kita disuruh membuat sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Jadi di item menu di sini kita disuruh membuat apa tadi? Membuat atribut yang berupa sebuah array list. Ini dia array list. Nah, di sini di bawah ini sebentar teman-teman. Ini kode-kode yang terdapat di menu Java-nya. Di sini ada terdapat stringnya, string. Setelah itu masuk ke bagian 4, membuat kelas pesanan. Jadi kelas pesanan ini juga untuk digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Jadi kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Jadi di pesanan Java, nah ini kelas pesanan. Nah, berupa array list seperti yang diminta. Jadi ini dia kode-kodenya, ada untuk pengulangannya, untuk menerapkan diskon juga ada. Nah, di sini nanti ada kode untuk sistem print untuk menstruk pesanan. Jadi struk ini bisa juga disimpan ke dalam file nanti saya tunjukkan.
Nah, setelah itu lanjut ke nomor 5, mengimplementasikan konsep ini dengan benar antara kelas-kelas ini. Nah, nomor 6, konsep encapsulation-nya dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Nomor 7-nya pergunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi, seperti kita mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Jadi nomor 8, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu makanan, minuman atau diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biayanya, menampilkan struk dan keluar dari program. Jadi kita bisa di sini ke menu ya, ke menu. Nah, di sini kita run. Di sini kita run. Nah, di bagian nomor 8 kan ini juga program ini harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna menambahkan item baru ke menu makanan, menampilkan itu terdapat di bagian setelah kita merun. Jadi di sini sudah ada hmm, tertampilkan menambah item ke menu. Jadi kita di sini mencoba dulu. Nah, kita jalankan dulu. Nah, pertama kita menambah item ke menu. Nah, kita menambahkan makanan. Contohnya kita buat mie goreng seafood. Harganya 30.000. Kategorinya itu suku makanan. Jenis makanannya goreng. Nah, di sini menunya sudah tersimpan ke file. Nih, sudah tersimpan. Masuk ke, kita tambahkan lagi minumannya. Contoh minumannya kita buat oh, teh lemon. Teh lemon. Nah, harganya kita buat 20.000. Kategorinya itu minuman. Jenis minumannya panas. Nah, terus kita nambahkan item ke menu. Kita menambahkan diskon. Nah, di diskon ini kita menambahkan diskonnya kita buat contohnya kentang goreng. Harganya 15.000. Makanan diskonnya kita buat 15%, 10% boleh. Nah, sini sudah masuk juga. Nah, nomor 2 menampilkan menu. Nah, inilah menu yang sudah tersimpan di dalam menu utama restoran. Coba kita pilih opsi kedua. Nah, ini dia. Sudah tertampilkan apa saja menu-menu yang ada di menu utama restoran. Nah, masuk ke nomor 3. Kita memesan item. Nah, kita pesan item ini boleh pakai angka. Contohnya nomor 1. Coba kita coba pesan item. Nah, sini sudah terpampang. Kita memasukkan untuk menghitung total pesanannya. Nah, total pesanannya ini 40.000. Kita menampilkan struk. Nah, di sini sudah terpampang struk pesanannya. Struk pesanannya karena kita sudah memilih teh lemon 40.000. Jadi terpampang pesanannya. Coba kita nomor 3. Kita pesan makanan. Kita pesan orang 4 nih 60.000. Kita nambahkan studi. Nah, di sini sudah terpampang struk pesanannya ya.
Nah, teman-teman, di sini kita sudah mengimplementasikan operasinya dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan stok pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Kita juga sudah menggunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Nah, teman-teman, sekian dulu dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Bye.